Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari kelompok 3, kelas mata kuliah Ikan Hias dan Aquascape B02, akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami terkait dengan faktor-faktor transportasi ikan hias. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Denis, M. Chandra, Farhan Arya, Gading Paradigma, Gama Zelpa, Giska Aprilia, Michael Yarasyah, Muhammad Rahul, Muhammad Melvin, Safta Radika, Sri Wuryan, dan Yodi Fikro. Kepada pemateri, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama yaitu masuk ke bagian latar belakang, di mana ikan hias tersebar luas di Indonesia dengan berbagai macam spesies yang berbeda-beda. Terus dapat dilihat pada gambar juga pada bagian atas bahwa pada setiap provinsi atau setiap wilayah memiliki komoditas yang hampir berbeda-beda pada setiap wilayahnya. Dan terdapat pada beberapa wilayah memiliki komoditas ikan hias asli dan tentu saja membuat daya tarik tersendiri. Next. Untuk selanjutnya terdapat transportasi. Jadi transportasi dapat dilakukan dengan teknik transportasi ikan hidup. Hal ini dikarenakan alasan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Singapura dan Malaysia sebagai eksportir ikan hias dengan pasar sebesar 7,5%. Lalu, peminatan konsumen terhadap ikan hidup sendiri semakin besar atau semakin tinggi setiap tahunnya, atau peminatnya semakin bertambah dari belahan berbagai dunia. Lalu terdapat harga jual menjadi lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 2-3 kali harga ikan mati. Lalu yang terakhir ada mutu ikan hias tinggi dengan kualitas yang prima. Next. Nah, lalu di Indonesia telah memiliki banyak jasa pengiriman barang dan dapat pula digunakan untuk mengirimkan hewan. Hal ini tentu saja memudahkan petani ikan, terutama ikan hias, untuk mengirimkan ikannya ke berbagai penjuru Indonesia. Jarak pengiriman adalah merupakan salah satu faktor penentu dari keberhasilan transportasi ikan hias itu tersendiri. Pengiriman ikan hias dapat dikatakan berhasil apabila pembeli ikan hias telah menerima ikan yang dipesan tanpa masalah apapun. Masalah yang dimaksud ini seperti ikan yang dikirimkan, teler, dan dapat berujung kematian. Ikan yang diterima oleh pembeli harus dalam keadaan baik, sehat, dan dalam keadaan normal, yang dapat disebut pengiriman ikan hias telah berhasil. Next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yodi. Untuk pengiriman ikan hidup. Pengiriman ikan hidup dapat dipertimbangkan dari beberapa faktor. Yang pertama, ikan tidak bisa dikirim tanpa menggunakan air, karena air adalah media untuk hidup ikan. Yang kedua, ikan dikirim dengan menggunakan bungkus plastik berisi air. Plastik yang digunakan biasanya plastik yang bersifat elastis. Yang ketiga, volume air sepertiga bagian dari plastik, 2/3 lainnya berisi oksigen. Yang keempat, plastik dimasukkan ke dalam box untuk pengiriman jarak jauh. Yang kelima, keamanan dan keselamatan ikan menjadi prioritas. Ikan dikirim menggunakan jasa pengiriman barang hidup atau jasa pengiriman khusus. Prosedur pengemasan ikan hias yang baik dan benar. Di sini kita lihat plastik yang berisi ikan dan juga air. Awalnya plastik dikempeskan, lalu disuntik oksigen agar masuk ke 2/3 bagian dari keseluruhan plastik agar berisi oksigen, lalu ditali agar oksigen tidak keluar dan tidak bocor. Lalu untuk ikan hias yang berukuran kecil, umumnya berukuran kecil, di samping plastik, di bawah plastik, tepatnya di ujung, biasanya diberikan isolasi agar hal ini dilakukan dengan tujuan agar ikan tidak terjepit sehingga tidak mengalami kematian. Lalu ikan untuk pengiriman
jarak jauh, ikan dimasukkan ke dalam box dan dimasukkan ke dalam kardus, lalu diisolasi sampai full isolasi untuk ikan agar tetap baik dan aman. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikut faktor penentu dalam ketahanan ikan selama transportasi. Nah, di dalam transportasi ikan ini, kualitas, umur, dan ukuran ikan ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan, yaitu kualitas ikan ini dalam proses pengiriman, dalam proses transportasi itu ikan itu harus dalam keadaan sehat dan baik. Selanjutnya, ikan yang memiliki kualitas rendah, tingkat kematiannya itu lebih tinggi dalam waktu pengangkutan yang lebih lama. Ikan dengan ukuran yang besar melakukan penafasan lebih banyak, atau metabolismenya itu lebih dari ikan yang berukuran kecil. Namun dalam berat yang sama, ikan dengan ukuran yang kecil itu membutuhkan oksigen lebih besar daripada ikan berukuran besar. Ikan yang berukuran besar itu maksudnya lebih besar konsumsi oksigennya daripada ikan yang berukuran kecil. Next. Selanjutnya ini adalah ukuran ikan. Usia dan ukuran ikan ini memiliki pengaruh terhadap transportasi ikan selama pengiriman. Semakin besar ukuran benih ikan, semakin besar pula konsumsi oksigennya dan kebutuhan oksigennya. Terkait dengan metabolismenya juga. Tingkat perubahan setiap parameter itu juga dipengaruhi oleh berat dan ukuran ikan yang akan diangkut dan durasi transportasi. Jadi parameter itu juga dalam proses pengiriman dan packing itu ikan dipengaruhi juga oleh berat dan ukuran ikan, terkait dengan jumlah terkait dengan proses metabolisme tubuhnya selama pengiriman ikan, dan terkait juga fesesnya juga nanti selama ikan dalam proses packing pengiriman ke tempat tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada umur ikan. Menurut Ismi et al. Tahun 2020, umur ikan memiliki pengaruh terhadap pengangkutan ikan lebih dari 48 jam. Umur ikan pada fase benih rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan transportasi yang menyebabkan ikan stres. Ikan yang stres ini mampu mempengaruhi kondisi fisiologi yang dapat menyebabkan kerusakan fisik bahkan kematian. Stres akibat fluktuasi lingkungan mengakibatkan metabolisme semakin cepat yang menyebabkan peningkatan sekresi hormon dan aliran darah. Next. Lalu parameter selanjutnya ada oksigen. Kemampuan ikan untuk menggunakan oksigen dipengaruhi oleh perubahan suhu, pH, dan konsentrasi CO2. Jumlah O2 yang dikonsumsi ikan tergantung pada jumlah oksigen yang tersedia selama transportasi. Jika kandungan O2 tinggi, maka ikan akan mengonsumsi pada kondisi stabil. Dan ketika kadar O2 rendah, maka konsumsi O2 ikan lebih rendah dibandingkan konsumsi pada kondisi kadar O2 yang lebih tinggi. Next. Lalu parameter yang paling penting dalam transportasi ikan yaitu adalah suhu. Pengangkutan disarankan dilaksanakan menggunakan air yang bersuhu lebih rendah dari suhu optimum pemeliharaan. Karena pada kondisi tersebut, aktivitas pernafasan ikan akan melambat. Suhu optimum untuk transportasi ikan adalah 6-8 derajat Celcius untuk ikan yang hidup di daerah dingin, dan suhu 15-20 derajat Celcius untuk ikan di daerah tropis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini ada pH. CO2 sebagai hasil respirasi ikan akan mengubah pH air menjadi asam selama transportasi. Nilai pH optimum selama transportasi hidup adalah 7-8. Lalu perubahan pH dapat menyebabkan ikan menjadi mudah stres. Untuk menanggulanginya, dapat digunakan larutan buffer untuk menstabilkan pH air selama transportasi ikan. Next. Lalu ada kepadatan dan aktivitas ikan. Perbandingan antara volume ikan dan volume air selama transportasi untuk ikan lebih besar. Seperti induk ikan dapat ditransportasi dengan perbandingan ikan dan air sebesar 1:2,
sampai 1:3. Tetapi untuk ikan berukuran kecil, perbandingan ini menurun sampai 1:100 atau 1:200. Perlu disediakan oksigen yang cukup sebagai alternatif pengganti energi yang digunakan karena ikan selama transportasi akan berusaha melakukan aktivitas. Selama aktivitas, otot berjalan, suplai darah dan oksigen tidak memenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, untuk aktivitas ikan, menurut Hutagalung 2009, aktivitas ikan berlebihan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen. Hal ini diakibatkan adanya peningkatan metabolisme serta menyebabkan peningkatan sisa metabolisme berupa feses dan amonia atau TAN, total amonia nitrogen. Selain itu juga peningkatan sekresi hormon akibat peningkatan aktivitas ikan dalam ruang tertutup dapat menyebabkan ikan stres yang dapat mengakibatkan kematian pada ikan. Untuk waktu pengangkutan, berpengaruh terhadap ketinggian media pengisi akan mempengaruhi kelangsungan hidup ikan selama pengangkutan. Waktu pengangkutan berpengaruh terhadap kelulusan hidup ikan akibat kualitas air yang menurun. Suhu media kemasan akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya waktu pengangkutan. Waktu pengangkutan yang pendek juga akan mempengaruhi peningkatan kepadatan ikan yang diangkut. Waktu pengangkutan pada malam hari, hal ini dijaga untuk apabila terjadi kenaikan suhu. Sedangkan jika diangkut selama 12 jam, maka dapat dilakukan pengangkutan pada sore hari. Hal ini menurut Anggraini et al. 2014. Untuk lama waktu istirahat, ikan dengan perjalanan yang lebih lama memerlukan waktu istirahat yang lebih lama, semakin cepat, dan prasarana pengangkutan yang baik serta waktu istirahat yang pendek, kemungkinan akan menciptakan keberhasilan pengangkutan yang lebih besar. Nah, berikut adalah skema untuk pengangkutan ikan hidup, yakni yang pertama, dilakukan pengisian air 5-6 liter air bersih pada wadah, kemudian diletakkan beberapa ikan yang akan diangkut. Selanjutnya adalah kemudian diberi pipa untuk aerasi, kemudian dilakukan pengisian aerasi atau pengisian oksigen pada plastik. Selanjutnya adalah aerasi dilakukan secara simultan. Nah, selanjutnya yakni dilakukan transportasi jika ikan telah siap untuk dikemas. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Saftara Dika. Baik, untuk selanjutnya yaitu ketahanan relatif ikan. Ikan yang diberi pakan alami lebih tahan dibandingkan ikan yang diberi pakan buatan atau pelet. Hal ini dikarenakan ikan yang diberikan pakan pelet biasanya memiliki feses yang lebih banyak, sehingga amonia yang dihasilkan lebih tinggi. Dan selanjutnya, penggunaan air dalam pengemasan juga dapat berpengaruh terhadap ketahanan relatif ikan selama pengiriman. Yang selanjutnya, sifat alami bahan. Plastik adalah wadah yang baik dalam pengiriman ikan. Plastik memiliki sifat serbaguna, variasi lentur, awet, dan tahan lama, serta biaya produksi yang murah dan transparan, sehingga dapat dipilih untuk menjadi wadah pengiriman ikan. Yang selanjutnya, kondisi klimatologi. Dalam pemaparan sebelumnya, suhu sangat berpengaruh dalam pengiriman ikan, di mana suhu dipengaruhi oleh iklim. Iklim dengan curah hujan yang rendah memiliki fluktuasi suhu tinggi yang menyebabkan ikan stres. Hal ini disebabkan pada peningkatan metabolisme, hormon, dan aliran darah ikan melalui tekanan pada sistem endokrin yang dapat menyebabkan kerusakan fisik bahkan kematian pada ikan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah teknik pengiriman. Next. Pengangkutan ikan dalam keadaan hidup merupakan salah satu mata rantai dalam usaha perikanan. Pada prinsipnya, pengangkutan ikan hidup bertujuan untuk mempertahankan kehidupan ikan
selama dalam pengangkutan yang sampai ke tujuan. Pada dasarnya, ada dua metode transportasi ikan hidup, yaitu dengan menggunakan air sebagai media atau sistem basah, dan media tanpa air atau dengan sistem kering. Yang pertama adalah pengangkutan ikan dengan sistem basah. Transportasi sistem basah atau menggunakan air sebagai media pengangkutan terbagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka ini adalah air dalam wadah dapat berhubungan langsung dengan udara luar. Sistem ini banyak dilakukan untuk pengangkutan jarak dekat yang memakai wadah berupa logam atau plastik, dan untuk pengangkutan jarak jauh yang diberi aerasi. Selanjutnya adalah sistem tertutup. Sistem ini dilakukan dengan cara ikan diangkut dalam wadah tertutup dengan suplai oksigen secara terbatas yang sesuai kebutuhan. Wadah dapat berupa kantong plastik atau kemasan lain yang tertutup rapat. Selanjutnya, yang kedua adalah pengangkutan ikan dengan sistem kering. Dengan cara ini, ikan diangkut dalam wadah tertutup dengan suplai oksigen yang terbatas yang telah diperhitungkan sesuai kebutuhan selama pengangkutan. Wadah yang digunakan dapat berupa kantong plastik atau kemasan lain yang tertutup. Pengemasan dengan cara ini dapat dilakukan untuk pengangkutan berjarak jauh. Pada transportasi ikan hidup, sistem kering perlu dilakukan proses penenangan terlebih dahulu. Kondisi ikan yang tenang akan mengurangi stres, mengurangi kecepatan metabolisme, dan konsumsi oksigennya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu langkah pengiriman. Menurut Huta Galung 2009, model pengiriman ikan hias terbaik menggunakan model pengiriman tertutup. Kelebihan model pengiriman tertutup ini meliputi menurunkan mortalitas ikan, meningkatkan survival rate dan laju ketahanan hidup ikan, mencegah ikan tidak stres, hemat biaya, optimalisasi sumber daya air, ramah lingkungan, metode penanganan yang mudah, serta tidak memerlukan keahlian khusus. Adapun alat dan bahannya, yaitu yang pertama oksigen atau aerator yang berfungsi untuk suplai oksigen, kemudian plastik PE atau polyethylene yang berfungsi untuk media ikan saat distribusi, kemudian ada pH meter berfungsi untuk mengukur pH air, termometer berfungsi untuk mengukur suhu air, kaporit berfungsi untuk pengondisian pH serta membasmi hama dan penyakit, obat anti-stres untuk mencegah ikan stres, karet gelang untuk mengikat media plastik PE, kotak styrofoam untuk wadah pendistribusian ikan metode tertutup, dan yang terakhir yaitu lakban yang berfungsi untuk merekatkan penutup kotak styrofoam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu skema mode pengiriman tertutup, memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, lalu langkah kedua yaitu pemuasaan dan pemberokan ikan. Hal ini dilakukan karena dapat menyebabkan aktivitas enzim protease pada pencernaan menurun, sehingga pada saat pemberian akan kembali memicu peningkatan aktivitas pada enzim protease. Lalu langkah ketiga yaitu penambahan kaporit dan obat anti-stres. Langkah keempat yaitu penyesuaian kapasitas dan juga daya tampung media. Langkah kelima yaitu pengukuran parameter kualitas perairan media seperti suhu menggunakan termometer, pH menggunakan pH meter, oksigen terlarut menggunakan diometer. Lalu ikan dimasukkan ke dalam wadah plastik yaitu polyethylene dengan ketebalan plastik 0,03 mm dan diikat dengan karet gelang. Lalu dimasukkan ke styrofoam dan dilakban. Ikan kemudian dikirimkan sesuai dengan alamat konsumen menggunakan wadah tertutup dengan suplai oksigen secara terbatas yang telah diperhitungkan sesuai kebutuhan selama pengangkutan. Lalu langkah terakhir, koordinasi dengan konsumen untuk memastikan ikan telah tiba dan melakukan pencatatan dan perekaman data. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Huta Galung tahun 2009. Next. Berikut ini merupakan proses dari pengiriman menggunakan styrofoam lalu dikunci dengan lakban. Hal ini bertujuan agar ikan tidak tergeser ataupun tergores oleh benda lain. Next. Rekomendasi pengiriman bagi Pak Iwan menurut kelompok ini yaitu menggunakan metode tertutup. Hal ini karena metode tertutup memiliki kelebihan yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya.
Berikut ini merupakan gambar dari metode tertutup di mana plastik ikan ini diberi oksigen lalu dimasukkan ke dalam styrofoam untuk pengemasan dan dikirim menggunakan mobil. Selanjutnya dijelaskan oleh Oke, selanjutnya ada evaluasi yang telah direkomendasikan dari kegiatan tadi. Yang pertama, pembeli ikan hias telah menerima ikan yang dipesan tanpa ada masalah apapun. Ikan hias dalam keadaan hidup agar sampai di tangan konsumen dengan kondisi yang terbaik. Kami merekomendasikan menggunakan jasa pengiriman yang khusus karena mengingat jika barang yang dikirim adalah barang hidup berupa ikan, pasti akan memerlukan penanganan yang khusus dan juga disertai dengan jaminan jika ikan akan sampai tujuan dengan selamat. Air yang diperlukan untuk pengiriman ikan hias maksimal 1/3 bagian dari plastik ikan, sementara 2/3 lainnya diisi oksigen. Faktor-faktor penting dalam keberhasilan pengangkutan ikan adalah spesies, suhu, lama pengangkutan, lama istirahat, umur, ukuran ikan, ketahanan relatif ikan, sifat alami wadah, dan kondisi klimatologi. Kami juga merekomendasikan menggunakan model pengiriman tertutup. Hal ini dikarenakan model pengiriman tertutup mampu menurunkan mortalitas ikan, mampu meningkatkan waktu ketahanan hidup ikan, meningkatkan kelangsungan hidup ikan, serta mencegah ikan agar tidak stres. Selain itu juga, sistem tertutup dalam pengiriman ikan hias mampu mengoptimasi penggunaan sumber daya air. Ini berikut referensi yang kami gunakan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih materi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.